Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabar anak ibu hari ini nih? Alhamdulillah sehat-sehat aja, Bu. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya Nak ya. Sehingga kita masih bisa berjumpa, masih bisa belajar geografi kembali dengan Ibu Hayatun Nufus tentunya. Nah, dan sekarang anak Ibu di sini pasti sudah siap untuk menerima pembelajaran kali ini kan? Siap, Bu. Iya, siap, Bu. Oke, semangat dari awal sampai akhir pembelajaran. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ketua kelasnya di sini Putri Cynthia. Iya, Bu. Iya. Setelah libur Lebaran ketua kelas masih belum berganti kan? Masih tetap Putri kan, Nak? Iya, Bu. Masih tetap Putri, Bu. Putri, tolong bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa sebelum memulai pembelajaran, Nakku. Oke, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bu Hayatun Nufus yang sudah mempercayakan saya sebagai ketua kelas memimpin doa dalam pertemuan Zoom kita kali ini. Sebelum kita memulai belajar dan berdiskusi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putri ya, Bu, sudah membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih ya Nak ya. Nah, semoga setelah kita berdoa tadi, kegiatan pembelajaran geografi kita untuk materi kali ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Kalau Ibu lihat-lihat di sini, anak Ibu sudah sangat siap sekali nih untuk memulai pembelajaran. Yang laki-laki udah nampak ganteng, ada Indra Ardiansyah, ada M. Rifki, Saifuddin, ada Muhammad Sufandi. Nah, udah ganteng-ganteng semuanya nampak sama Ibu di sini rapi, pakai pakaian yang lengkap ya Nak ya. Nah, pertahankan seperti itu terus. Kalau yang perempuan ada Rizky Aulia, Resti, Hana, Mutia, Hilda, Intan, kemudian Putri, ada Nita Sari, Evi Pania, Cut Tari dengan Eva. Nah, juga sudah siap nampaknya untuk memulai pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran kita kali ini. Nah, di dalam langkah-langkah kali ini, nanti Ibu akan memberitahukan mengenai KD pembelajaran kita, kemudian ada indikatornya, sampai nanti kita akan masuk ke kegiatan inti membahas pembelajaran kita mengenai pengertian bencana dan juga jenis-jenis bencana beserta contohnya. Selanjutnya, setelah kita membahas materi, Ibu akan meminta anak-anak Ibu semuanya di sini untuk berdiskusi secara kelompok, dan kelompok sudah Ibu bagi 3, sudah ada grup WA kita kan, kelompok 1, 2 dengan 3. Nah, anak-anak Ibu nanti akan berdiskusi untuk membahas LKPD yang sudah Ibu share di dalam Google Classroom-nya. Nah, setelah anak Ibu berdiskusi, kemudian nanti akan persentase hasil diskusinya nanti per kelompok juga. Nah, jadi di sini untuk diskusi dengan persentase, Ibu akan menilai keaktifan kamu ya Nak ya. Jadi nilainya akan Ibu lihat dari keaktifan kamu berdiskusi. Nah, setelah diskusi selesai, baru kita akan masuk ke penutup, menyimpulkan pembelajaran, ada evaluasi, baru kita menutup pembelajaran. Nah, itu kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oke, baik. Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materi kita. Sebelum kita membahas mitigasi bencana alam ini. Nah,
Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang ada di kelas ini. Menurut anak-anak Ibu semuanya di sini, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia itu apa-apa saja? Yo, siapa Gempa bisa jawab? Banjir, Oke, banjir. gempa bumi, longsor tanah, kekeringan, longsor, kekeringan, terus tanah longsor, tanah longsor. Ada yang lain? Gempa bumi. Gempa bumi, iya. Tsunami termasuk Tsunami. Iya, masuk, Bu. Tsunami termasuk. Kemudian angin topan termasuk tidak? termasuk Termasuk. Nah, Tornado. itu merupakan bencana alam yang sering terjadi di negara kita atau yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita. Nah, bencana alam itu apakah dia nanti tergolong ke dalam bencana alam, apakah tergolong ke dalam bencana non-alam, ataupun tergolong ke dalam bencana sosial? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, Nak ya. Nah, sekarang nah, ini dia yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Gunung meletus. Gunung meletus. Oke, pintar. Berarti dari gambarnya saja, nah Ibu sudah bisa memprediksi ini kira-kira bencana apa ya. Nah, ini untuk KD yang akan kita pelajari ya, Nak ya. KD 3.7 yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Kemudian indikator kita ada 2 di sini. Indikator 3.7 yaitu menjelaskan pengertian bencana. Dan 3.72 mengklasifikasikan jenis bencana berdasarkan contohnya. Di sini Ibu memiliki sebuah kata-kata motivasi untuk anak Ibu semuanya, supaya anak Ibu lebih semangat lagi di dalam belajar, di mana pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Tujuan dan manfaat pembelajaran yang kita bisa peroleh setelah membahas materi ini adalah anak-anak Ibu mampu menjelaskan tentang pengertian bencana. Nah, kemudian yang kedua, nanti anak-anak Ibu mampu mengklasifikasikan jenis-jenis bencana yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar kamu semuanya. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Masuk kita ke jenis-jenis bencana. Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, Bu. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antar konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Oke, selesai pembahasan kita. Nah, itu untuk materi kita. Kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok di sini, Ibu sudah bikin ketentuannya. Nama anggota kelompok sudah ada di Google Classroom, tetapi Ibu juga sudah membagi anak-anak Ibu biar lebih gampang, sudah Ibu kelompokkan ke dalam grup WA kelompok 1, 2, dengan 3 yang ada di grup WA-nya masing-masing. Kemudian, permasalahan yang akan didiskusikan silahkan lihat pada LKPD yang telah dikirim melalui Google Classroom. Selanjutnya, tuangkan jawaban Ananda atau anak-anak Ibu semuanya pada LKPD-nya. Nah, pembagian permasalahannya, nah ingat ini ya, kelompok 1 itu mengerjakan permasalahan nomor 1 saja. Kelompok 2 hanya mengerjakan permasalahan nomor 2 saja. Dan kelompok 3 mengerjakan permasalahan yang nomor 3 saja.
Oke, silahkan masuk ke grup WA-nya masing-masing. Kalau untuk kelompok 1, ini Ardian sudah menjawab ini, itu termasuk bencana apa? Banjir atau tanah longsor? Oke, Muhajir menjawab longsor ya. Nita juga ini bilangnya setuju, oke. Dah, kita juga sambil berdiskusi selama pengerjaan di WA grup kelompok. Ada kendala, silahkan dituliskan di dalam di dalam LKPD anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar ini, penyebab dari banjir bandang ini yaitu yang pertama terjadinya karena hujan deras dan turun dalam waktu yang begitu lama. Selain itu juga terjadi karena penebangan hutan secara liar dan membuang sampah sembarangan. Nah, untuk solusi yang untuk banjir bandang itu ada 4 menurut kelompok kita. Yang pertama, kita melakukan repoisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua, tidak membuat atau membangun bangunan di sekitar daerah sungai karena dapat mengurangi resapan air. Yang ketiga, tidak membuang sampah secara sembarangan karena akan menyebabkan aliran sungai yang tersumbat. Lalu yang terakhir, memeriksa tanggul bendungan secara berkala karena kita bisa memeriksa meskipun intensitas hujannya sangat tinggi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi hari ini kita belajar tentang definisi dari bencana alam sama pengklasifikasiannya. Bencana alam itu peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun faktor non-alam yang dapat merugikan manusia dan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Jenis bencana itu ada 3, bencana alam, non-alam, sama bencana sosial. Kalau bencana alam itu disebabkan karena alam, misalnya kayak gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Kalau bencana non-alam itu bencana yang disebabkan oleh epidemi atau gagalnya teknologi seperti yang kita alami sekarang, adanya pandemi virus COVID-19. Lalu yang terakhir bencana sosial, bencana yang timbul karena konflik antar suku atau antar kelompok. Untuk yang selanjutnya ini anak-anak Ibu tolong dikerjakan evaluasi. Tolong buka Google Classroom-nya. Di situ sudah ada evaluasinya. Ibu buatkan di dalam Google Classroom. Jadi karena sekarang sudah jam 11, di dalam evaluasi itu ada 5 buah soal pilihan ganda. Nah, tolong dijawab. Paling lambat Ibu terima jawaban kamu jam 1 siang nanti. Untuk materi kita minggu depan, kita akan membahas tentang tentang mitigasi bencana alam, tetapi dengan indikator yang berbeda, yaitu karakteristik bencana alam. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya sudah mengikuti pembelajaran geografi kali ini dengan baik, dengan semangat. Tetap jaga jarak, meskipun berteman, tetapi jarak tetap harus dijaga. Kemudian tetap pakai masker jika wajib atau memang harus keluar rumah. Kemudian tetap jaga imun tubuh kita dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di tempat-tempat umum atau keramaian. Oke, baiklah, itu pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi kita di pembelajaran berikutnya di pertemuan karakteristik bencana alam. Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu semua.